Selamat pagi adik-adik sekolah minggu GKT Trinity. Sudah siap untuk memulai ibadah sekolah minggunya? Jika sudah siap, mari kita memuji Tuhan dengan lagu Selamat Pagi Tuhan. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Bapa, kami berterima kasih kepadamu karena pagi hari yang indah ini Kau telah memampukan kami untuk beribadah. Walaupun ibadah kami masih secara online ya Bapa, tolong Kau berkati kami agar ibadah kami dapat berjalan dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Inilah yang menjadi doa kami, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Ya adik-adik, mari kita memuji Tuhan kembali dengan lagu Yesus Sayang Semua. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita kembali memuji Tuhan dengan lagu Mengikuti Yesus Keputusanku. Selamat pagi adik-adik sekolah minggu GKT Trinity. Pagi hari ini Losa akan bercerita kepada kalian tentang cerita Alkitab mengenai seorang bapak yang begitu setia kepada Allah. Tapi kita akan berdoa terlebih dahulu ya, memohon pertolongan Tuhan supaya kita dapat mendengarkan cerita dengan baik. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari ini di mana kami dapat akan bersama-sama kembali mendengarkan cerita Alkitab. Ya Bapa, kami memohon agar kami anak-anak-Mu Engkau tolong untuk dapat mendengarkan dan belajar cerita Alkitab ini dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Sebentar ya, Lose bagikan gambarnya. Nah, adik-adik, hari ini Lose akan bercerita tentang seorang bapak yang bernama Bapak Daniel. Kalian mungkin pernah dengar nama ini. Ya, Daniel, seorang pemuda yang ditawan kemudian dipakai Allah di negeri asing. Dan dia bersama dengan teman-temannya yang lain. Nah, Daniel ini kemudian ya seperti biasa dia bertumbuh, usianya bertambah, sehingga akhirnya dia pun menjadi seorang bapak yang mungkin sudah cukup tua pada cerita kali ini. Dan hari ini Los akan bercerita tentang sebuah cerita yang mungkin kalian pun juga sudah pernah mendengarnya, tentang Bapak Daniel yang berada di Gua Singa. Mengapa dia bisa berada di Gua Singa? Nah, itu yang akan kita lihat. Tetapi apa yang bisa kita pelajari adik-adik, itu juga penting bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, Los akan bercerita nih tentang Bapak Daniel. Adik-adik, Bapak Daniel, seperti yang Los ceritakan di awal, adalah seorang yang begitu setia kepada Tuhan Allah. Meskipun dia tidak lagi berada di tanah Israel, dia hidup dalam waktu yang lama di negeri orang. Tapi Bapak Daniel tetap setia untuk berdoa kepada Tuhan Allah. Bahkan Alkitab mencatat bahwa Bapak Daniel itu berdoa 3 kali sehari, berdoa kepada Allah. Dan setiap kali ketika dia berdoa, dia membuka jendelanya, lalu menghadap ke arah Yerusalem, dan dia berdoa kepada Allah. Ya, adik-adik, Bapak Daniel adalah seorang yang saleh. Dia setia dan taat kepada Allah. Selain itu adik-adik, Bapak Daniel juga adalah orang yang pintar dan bijaksana. Kalian mungkin pernah mendengar bagaimana kepintaran Bapak Daniel bersama teman-temannya pada waktu masih muda. Dan dia tetaplah menjadi juga seorang yang pintar dan bijaksana di masa tuanya. Dia seorang yang hebat, sehingga Bapak Daniel menjadi salah satu dari sekian orang-orang yang membantu raja di dalam menjalankan pemerintahannya. Nah, raja yang berkuasa pada saat itu adik-adik adalah Raja Darius. Ya, namanya adalah Raja Darius. Dan Bapak Daniel ini adalah salah seorang yang membantu Raja Darius di dalam menjalankan pemerintahannya. Mengapa? Karena Raja Darius punya wilayah kekuasaan yang sangat besar. Oleh karena itulah dia butuh beberapa orang yang pintar, yang bijaksana, supaya kalau dia butuh diskusi atau dia punya pertanyaan, dia bisa tanyakan kepada mereka, dan orang-orang pintar dan bijaksana ini dapat memberikan jawaban yang baik kepada Raja Darius. Dan salah satu orang pintar dan bijaksana itu adalah Daniel, Bapak Daniel. Ya adik-adik, ternyata memang Bapak Daniel itu adalah seorang yang begitu juga dikasihi oleh Raja Darius. Raja Darius sampai punya rencana ingin mengangkat Daniel menjadi wakilnya. Wah, berarti adik-adik, Raja Darius itu mengakui kepintaran dan kebijaksanaan Bapak Daniel. Makanya sampai mau diangkat sebagai wakil, supaya kalau ada apa-apa bisa segera bertanya kepada Daniel dan bisa segera mendapatkan jawaban. Ya, itu rencana dari Raja Darius. Tetapi ternyata adik-adik, orang-orang lain ada yang tidak senang dengan rencana itu. Mereka tidak senang kalau Daniel menjadi wakil dari Raja Darius. Mereka tidak senang kalau Daniel diangkat lebih tinggi dari mereka. Makanya beberapa orang itu ingin mencari-cari kesalahan Daniel supaya Bapak Daniel tidak jadi diangkat sebagai wakil raja. Maka orang-orang itu pun mencari, apa sih kira-kira kesalahan Daniel? Apa ya kira-kira
yang dia buat salah supaya kita bisa laporkan sama Raja Darius. Supaya Raja Darius tidak jadi ngangkat dia jadi wakil. Gitu kira-kira mereka diskusi. Ayo coba, kamu, saya, kita gantian. Beberapa waktu ini kita cari tahu Daniel itu salahnya apa kira-kira. Atau kita cari tahu dia itu suka buat apa, lalu kita jadikan itu kesalahan. Wah, adik-adik, sedemikian bencinya mereka kepada Bapak Daniel, sampai-sampai merencanakan sesuatu yang jahat kepada Bapak Daniel. Dan ternyata adik-adik, mereka tahu, waktu mencari-cari kesalahan, mereka tidak menemukan salahnya Bapak Daniel. Tapi mereka tahu, Bapak Daniel ini adalah orang yang setia berdoa kepada Allahnya 3 kali sehari, seperti yang saya sampaikan di awal tadi kan. Mereka kemudian diskusi. Kita tidak temukan kesalahan, tapi kita tahu dia orang yang suka berdoa kepada Allahnya. Maka bagaimana kalau itu kita jadikan sebagai kesalahan? Baik, itu kita laporkan kepada raja. Maka adik-adik, orang-orang yang benci kepada Bapak Daniel segera pergi kepada raja. Mereka datang kepada Raja Darius dan mengatakan, Raja Darius, kami punya pemikiran nih, kau kan adalah raja, maka kami usul, bagaimana kalau kau Raja Darius buat peraturan yang baru. Menarik. Apa itu peraturannya? Tanya Raja Darius. Mereka mengusulkan supaya setiap orang hanya boleh menyembah kepada raja saja. Yang tidak taat akan dimasukkan ke dalam gua singa. Wah, adik-adik. Jadi, orang-orang yang membenci Bapak Daniel ini mengusulkan kepada Raja Darius supaya ada peraturan orang-orang hanya boleh menyembah kepada Raja Darius saja. Yang tidak taat masuk dalam gua singa. Wah, celaka. Ternyata Raja Darius memang punya gua singa yang tadinya dipakai untuk menghukum orang-orang yang tidak setia kepada Raja Darius. Dan orang-orang yang membenci Bapak Daniel pengen supaya Daniel masuk ke dalam gua singa itu. Ya, Raja Darius memang tidak sadar kalau dirinya dijebak atau ditipu oleh orang-orang yang membenci Bapak Daniel. Dan akhirnya Raja Darius setuju dengan peraturan itu. Ya, saya kan raja. Dan mungkin begitu pemikiran Bapak Darius, Raja Darius. Saya kan raja, memang seharusnya semua orang menyembah kepada saya. Saya setuju. Baik, buat peraturan itu. Mana juru tulisku? Nah, ditulislah. Dibuatlah peraturan baru. Bahwa semua orang cuma boleh menyembah kepada Raja Darius saja. Yang tidak menyembah, masuk gua singa. Dan kemudian adik-adik, peraturan itu disampaikan kepada seluruh orang yang ada di wilayah kekuasaan Raja Darius. Apakah Bapak Daniel mendengarnya? Pasti mendengarnya. Karena kan Bapak Daniel tinggal di lokasi yang sama dengan Raja Darius. Tinggal di wilayah istana. Tapi adik-adik, sekalipun mendengar peraturan baru itu, apakah Bapak Daniel kemudian akhirnya berdoa menyembah kepada Raja Darius? Tidak. Bapak Daniel tetap setia berdoa kepada Allahnya. Dia membuka jendelanya, menghadap ke Yerusalem, dan berdoa kepada Tuhan Allah. Dia tetap setia untuk menyembah kepada Tuhan Allahnya. Dan dia lakukan itu 3 kali sehari. Dia berdoa karena percaya dan setia pada Allah. Dan seperti yang direncanakan oleh orang-orang yang membenci dia, maka mereka pun segera berlari memberitahukan kepada Raja Darius. Mereka melaporkan Daniel kepada Raja Darius. Raja, tuanku Raja, kami punya laporan nih. Kami mau melaporkan. Raja Darius bertanya, apa yang mau kalian laporkan? Kami mau melaporkan Daniel, Raja.
karena dia tidak taat kepada peraturan baru yang engkau buat. Dia harus dimasukkan ke gua singa karena dia tidak taat pada peraturan baru itu. Dia tidak menyembah kepada engkau, Tuanku Raja, tapi dia tetap berdoa kepada Allahnya 3 kali sehari menghadap ke Yerusalem. Dia tetap berdoa kepada Tuhan Allah. Jadi Tuanku Raja, Daniel harus masuk gua singa. Wah, adik-adik, mendengar hal itu, Raja Darius terkejut dan sedih karena dia tidak ingin Daniel masuk ke gua singa. Dia ingin Daniel jadi wakilnya. Tapi ternyata dia harus menghukum Daniel karena Daniel tidak taat kepada peraturan Raja Darius yang baru. Maka adik-adik, meskipun Raja Darius itu sedih, tapi dia harus tetap menghukum Daniel. Maka adik-adik, Raja Darius pun mengutus para prajurit. Prajurit pergi ke rumah Daniel, tangkap dia, dan bawa masuk ke dalam gua singa. Adik-adik, maka pergilah para prajurit menangkap Bapak Daniel. Dan sesuai perintah raja, Bapak Daniel dimasukkanlah ke dalam gua singa, tempat di mana orang-orang yang menerima hukuman dari raja. Kira-kira adik-adik apa yang kalian pikirkan? Bapak Daniel dimasukkan ke gua singa. Singa kan adalah binatang yang buas. Singa itu adalah pemakan daging. Jadi kalau ada binatang, dia akan makan menjadi makanannya. Apalagi kalau ada manusia. Makanya manusia tidak boleh dekat-dekat dengan singa sebenarnya. Karena singa adalah binatang yang berbahaya dan buas. Manusia bisa celaka, bahkan bisa mati dimakan oleh singa. Tetapi itulah adik-adik, Bapak Daniel karena setia kepada Allah, dia akhirnya justru dihukum masuk ke dalam gua singa. Dan adik-adik kalian tahu apa yang terjadi? Setelah dimasukkanlah Bapak Daniel ke dalam gua singa, Raja Darius begitu sedih. Bagaimana nasibnya Daniel? Apa yang terjadi dengan dia? Sampai-sampai adik-adik, pada waktu malam hari, Bapak Raja Darius tidak bisa tidur dengan tenang karena dia terus berpikir tentang Daniel. Bagaimana nasib Daniel? Apa yang terjadi dengan dia? Apakah dia selamat atau apakah dia mati dimakan oleh singa? Maka keesokan harinya, adik-adik, Raja Darius segera berlari pergi ke gua singa. Dia ingin mencari tahu apa yang terjadi dengan Daniel. Dari luar gua dia sudah berteriak. Dari jauh dia sudah berteriak. Daniel, Daniel, bagaimana keadaanmu? Daniel, Daniel, apakah Tuhanmu menyelamatkan kamu? Daniel, Raja Darius berlari dan berteriak mengharapkan ada jawaban dari Daniel dari dalam gua singa. Apakah Tuhanmu menyelamatkan kamu, Daniel? Dan adik-adik, dari dalam gua singa, Bapak Daniel menjawab, "Ya Tuanku Raja, Tuhanku menyelamatkan aku. Tuhanku menutup mulut singa-singa ini, sehingga mereka tidak menggigit aku." Wah adik-adik, itu merupakan sebuah jawaban yang sangat mengejutkan sekaligus menyenangkan Raja Darius. Wah, coba lihat, Bapak Daniel tidak ada satupun luka di tubuhnya, karena Tuhan melindungi orang yang setia kepada dia. Raja Darius senang karena Daniel selamat. Dan mulai mengakui bahwa Tuhannya Daniel adalah Tuhan yang perkasa, yang sanggup melindungi Daniel. Maka adik-adik, Raja Darius pun memerintahkan para prajurit, keluarkan Daniel dari gua singa. Bebaskan dia. Lalu kemudian adik-adik,
Apa yang terjadi? Raja Darius kemudian memanggil juru tulis. Juru tulis, kemari. Saya mau membuat peraturan baru sekarang. Wah, maka bersiaplah juru tulis. Apa ini kira-kira peraturan barunya? Peraturan baru sekarang adalah, kata Raja Darius, mulai sekarang semua orang harus menghormati Tuhannya Daniel yang sudah menyelamatkan Daniel dari gua singa. Wah, adik-adik, Raja Darius membuat peraturan itu supaya boleh diketahui semua orang di wilayah kekuasaan. Semua orang harus tahu dan semua orang harus menghormati Tuhannya Daniel. Sudah menyelamatkan Daniel dari gua singa. Wah, adik-adik, sungguh itu adalah sebuah karya Tuhan yang begitu menakjubkan, yang menyelamatkan Daniel dari gua singa, melindungi orang yang setia kepada dirinya. Adik-adik, kita belajar apa? Tuhannya Daniel, Tuhannya yang menyelamatkan Daniel dari gua singa, juga adalah Tuhannya kita. Tuhan kita yang telah menyelamatkan kita dari dosa, adik-adik. Maka kita pun perlu setia kepada Tuhan kita, seperti Bapak Daniel. Mungkin saja ada orang-orang yang tidak senang karena kita beribadah kepada Tuhan. Mungkin saja akan ada kesulitan yang bisa kalian alami karena percaya dan berdoa kepada Tuhan. Tapi mari kita seperti Bapak Daniel, berani dan setia seperti Bapak Daniel untuk senantiasa menghormati dan menyembah hanya kepada Tuhan Allah saja. Sebab cuma Tuhan Allah saja yang telah menyelamatkan kita. Maka setialah, percayalah kepada Dia sepanjang hidupmu ya adik-adik, mulai dari engkau kecil hingga engkau dewasa. Setialah kepada Tuhanmu di sepanjang hidupmu, karena Dia adalah Tuhan yang telah menyelamatkan kita. Nah, hari ini Losa akan membagikan ayat hafalan. Ayat hafalannya dari Mazmur 150 ayat 2. Kita baca bersama-sama ya. Mazmur 150 ayat 2. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Sekali lagi ya. Mazmur 150 ayat 2. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Oke adik-adik, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih karena memiliki Allah yang hidup seperti-Mu. Allah yang telah menyelamatkan kami dari dosa sehingga kami beroleh hidup yang kekal. Kami pun ya Allah ingin berani dan setia kepada-Mu untuk senantiasa menghormati dan menyembah-Mu di sepanjang hidup kami, seperti yang dilakukan oleh Bapak Daniel. Tolong kami supaya dapat menjadi anak-anak yang setia dan menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, dadah adik-adik. Sampai berjumpa di cerita sekolah minggu berikutnya. Dadah.